Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Didik Deka. Pada video kali ini saya akan mengulas dan mengupas mengenai jalur piket 0 di sekitaran Geladak Kembar yang saat ini sedang mengalami perbaikan, di mana jalur ini menghubungkan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Bagaimana kondisi terkini dari jalur ini? Silakan simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman semua, di sini saya melakukan perjalanan dari arah Kabupaten Malang menuju ke Kabupaten Lumajang. Di sini tepatnya saya berada di Kecamatan Pronojiwo, di Desa Oro-Oro Ombo, mengarah ke arah Geladak Perak atau piket 0. Jalur ini cukup familiar bagi para pengunjung tempat wisata air terjun Tumpak Sewu yang berada di Kecamatan Pronojiwo. Jalur ini sekarang sedang dalam perbaikan, khususnya mulai dari Pasar Pronojiwo menuju ke arah piket 0. Karena jalur dari piket 0 menuju ke arah Kabupaten Lumajang sudah diperbaiki dan diperlebar, dan kondisinya saat ini sudah cukup halus. Jalur ini merupakan kelanjutan dari jalur lintas selatan Lot 8 yang menghubungkan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa di kanan kiri jalan ini masih banyak sekali perbaikan-perbaikan dari pelebaran jalan yang merupakan kelanjutan dari Lot 8, yaitu jalur lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang, mulai dari Puger hingga Kecamatan Candipuro. Kemudian untuk di Kecamatan Candipuro hingga ke Geladak Perak atau piket 0, kondisi jalan sudah diperlebar dan diperhalus. Jadi kalau teman-teman bisa melihat di sini, kanan kiri jalan ada beberapa bukit yang dipangkas dan masih banyak sekali proyek-proyek alat-alat berat yang ada di sepanjang jalan ini. Sehingga kalau kita lihat di Street View Google Map, yang mana untuk area sini masih tercitrakan pada foto Google Map tahun 2015, kondisi jalan masih cukup sempit ya, dengan kelebaran sekitar 4 meter. Nah, di sini sekarang kita bisa lihat di kanan kiri ada beberapa bukit yang dipangkas dan di sebelah kiri itu ada yang diuruk. Jadi kondisi jalannya diperlebar dan kemudian juga dilengkapi dengan irigasi di kanan kiri jalan ini nanti. Memang masih banyak kondisi rumah yang terlalu mepet di jalan. Jadi kalau kita lihat nanti dari Geladak Perak menuju ke CLS Lot 8, di sana banyak sekali ya rumah-rumah yang dipangkas untuk pelebaran jalan, sehingga kondisi jalannya sekarang menjadi lebih lebar. Jadi bagi para wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata air terjun Tumpak Sewu, Kapas Biru dan sekitarnya, jika ingin melintas dan melanjutkan perjalanan menuju ke Lumajang, diharap untuk berhati-hati dan lebih bersabar, karena memang proyek pelebaran jalan ini masih belum rampung 100%. Ini masih kondisi di Kecamatan Pronojiwo, hingga nanti kondisi ini sampai di area piket 0, di mana kita tahu bahwa area piket 0 ini memiliki tebing-tebing yang cukup tinggi, dan di sisi lainnya itu adalah kondisi jurang. Sehingga untuk melebarkan jalan satu-satunya cara adalah dengan memangkas tebing-tebing tersebut.
Ya, mudah-mudahan proyek ini segera selesai sehingga perjalanan kita menuju ke kawasan wisata Tumpak Sewu yang berada di bagian barat Kecamatan Pronojiwo dan dekat sekali dengan Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, ini dapat lebih lancar dan dapat mengurangi waktu tempuh. Karena dengan kondisi jalan yang bagus, tentunya kita bisa berkendara dengan lebih bagus, lebih baik, lebih nyaman. Kondisi ini mirip sekali dengan kondisi di Kabupaten Malang, mulai dari Ampel Gading hingga ke Dampit di tahun kemarin, di mana ruas jalan antara Ampel Gading menuju ke Dampit Kabupaten Malang dilakukan perbaikan dan pelebaran jalan. Mungkin di lain waktu saya akan mereview kondisi jalan yang sudah cukup bagus dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, di mana pelebaran jalan dan penghalusan jalan ini kondisinya cukup bagus dan kualitasnya hampir sama atau mungkin bisa dibilang sama ya dengan jalur lintas selatan Lot 8 dari Puger ke Candipuro. Bagi teman-teman yang ingin tahu kondisi JLS Lot 8, silahkan lihat di video yang saya tampilkan di link pojok kanan atas. Ini adalah kondisi jalan yang sudah hampir 100% selesai. Nantinya akan selebar ini, di mana untuk berpapasan truk besar dengan truk besar pun bisa lancar. Karena sebelumnya jalur ini hanya memiliki lebar jalan sekitar 4 meter. Sekarang ada penambahan dan kemudian juga penghalusan kembali. Ya, kembali lagi di sini masih ada proyek-proyek yang belum selesai. Dan mudah-mudahan di akhir tahun, ya nggak sampai akhir tahun 2024 ini semuanya sudah selesai. Akibat dari pemangkasan dan proyek ini tentunya banyak material tanah yang larut atau jatuh ke area jalan raya ketika hujan mengguyur, sehingga mengakibatkan kondisi jalan cukup licin. Dan di sini Anda diharap berhati-hati ketika turun hujan, karena kawasan ini memang sering turun hujan meskipun di daerah lain tidak turun hujan. Di sini kita sudah mulai memasuki area kawasan piket 0, di mana proyek pemangkasan tebing sebelah kiri ini diberlakukan untuk melakukan pelebaran jalan. Nah, di sini ada tanda buka tutup, di mana selama proyek ini berlangsung, khususnya di hari kerja, maka akan diberlakukan buka tutup jalan mulai pukul 8.30 hingga pukul 17. Nah, di sini kita sudah mulai memasuki wilayah tebing yang dipangkas. Bisa kita lihat di sebelah kiri. Coba kita bandingkan dengan sebelumnya, yang dimana ini adalah kondisi lebar jalan yang asli. Kondisi sekarang lebih lebar dan area tebing yang dipangkas di sebelah kiri ini nanti akan diplengseng atau diberi pagar beton agar tidak terjadi longsor. Nah, di sini kita harus mengantri. Jika kondisi kita beruntung, maka kita hanya berhenti sekitar beberapa menit.
Namun jika kondisi dalam keadaan tidak tepat, biasanya buka tutup ini diberlakukan setiap 1 jam sekali atau sesuai dengan kondisi jalan atau tebing. Biasanya tebing yang baru dipangkas, kondisi tanahnya masih belum solid, sehingga ketika malam harinya turun hujan, maka tidak menutup kemungkinan sering terjadinya longsor atau tanah-tanah yang belum solid tersebut akan menutup jalan yang melintas di Piket 0 ini. Bisa kita lihat di sini teman-teman, kita harus berhati-hati, banyak sekali alat berat. Di sebelah kiri ini dilakukan pemangkasan, dan di sebelah kanan ini karena sudah jurang tentunya akan mengikuti pelebarannya ke arah sebelah kiri. Baik, di sini kita mengantri menunggu arahan atau instruksi dari petugas apakah kita boleh melintas atau masih stop di sini. Dapat kita lihat di depan sana masih ada alat berat yang sepertinya melakukan pengerukan ya, dan pemindahan, apakah longsoran atau memang kondisi di sisi sebelah kiri ya. Di situ juga dilakukan penanaman tiang pancang ya, untuk melakukan plengseng atau pemelengsengan untuk batas dari tebing yang dipangkas ini agar tidak terjadi longsor jika turun hujan. Setelah berhenti sekitar 15 menit, kita dipersilakan untuk jalan kembali. Dapat kita lihat di sini banyak alat berat dan kondisi jalan tertutup dengan material tanah. Kita lanjutkan di sini. Setelah melalui beberapa tikungan, kita kembali berhenti lagi. Mohon maaf tadi jalanan tidak sempat terekod karena ada masalah teknis. Kembali lagi kita berhenti untuk menunggu instruksi apakah diperkenankan jalan atau masih menunggu. Karena sehari sebelumnya saya juga melintas di jalur ini dan juga diberlakukan buka tutup karena di hari sebelumnya terjadi longsor yang cukup besar sehingga mengakibatkan jalan ditutup total. Ini saya akan berikan cuplikan video yang saya ambil kemarin dari arah Kabupaten Lumajang menuju ke Kabupaten Malang. Jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman, di mana jalanan benar-benar ditutup dengan lumpur yang cukup tebal. Bahkan sehari sebelumnya ini diinformasikan lebih tebal lagi, sehingga jalan ditutup total. Ini kalau kita melintas menggunakan kendaraan roda 2 harus sangat berhati-hati, karena cukup licin. Kendaraan roda 4 pun juga harus berhati-hati, karena kalau kita menggunakan gas yang agak dalam kemudian melakukan pengereman yang mendadak tentunya akan membuat roda tergelincir. Ya, ini sekilas cuplikan kemarin di mana kondisi jalannya lebih parah daripada hari ini. Ya, di sini kita masih menunggu dan kondisi jalan masih ditutup dari kedua arah karena dimungkinkan ada pekerjaan di antara jalur dari Kabupaten Malang dan jalur dari Kabupaten Lumajang. Oke, kita skip ya teman-teman. Akhirnya setelah menunggu sekitar 20 menit, kita sudah mulai bergerak.
Nah, ini adalah jalur yang tadi saya tampilkan cuplikannya dari arah yang berlawanan di waktu 1 hari sebelumnya atau kemarin. Dapat kita lihat ya teman-teman, di sini kondisinya sudah sedikit lebih baik dari kemarin, tapi masih cukup tebal juga itu tanah yang berada di lapisan aspal, sehingga kita seperti membajak sawah ini. Dan itu bisa kita lihat bagaimana susahnya para pengendara roda 2, dan harus cukup berhati-hati karena jika slip sedikit saja pasti Anda akan terjatuh. Jadi 2 hari sebelumnya, kondisi tebing di sebelah kiri ini banyak sekali material tanah yang longsor jatuh ke arah jalan karena habis diguyur hujan selama 2 malam. Info yang saya terima dari petugas yang tadi menjaga jalan ini. Ya, ini kondisinya sudah bisa dilewati, meskipun ya kita tidak bisa melihat aspalnya. Ini seperti jalanan tanah ya teman-teman. Tapi sebenarnya ini adalah jalanan beraspal, namun aspalnya tertutup dengan longsoran material tanah dari tebing. Ya, kita harus cukup berhati-hati di sini. Jadi ini kondisinya teman-teman. Jika terjadi hujan, maka dimungkinkan kondisi jalan akan seperti ini atau akan ditutup total. Nah, jika ditutup total bagaimana? Jalur alternatifnya cuma ada satu, yaitu melalui curah kobokan, yaitu jalur sungai lintasan lahar dari Gunung Semeru yang akan terhubung ke Geladak Perak. Dan di situ di areal penambangan pasir kita harus melintas. Tentunya untuk melintas di jalur alternatif itu kita harus memiliki kendaraan dengan ground clearance yang jangan terlalu rendah. Jadi tidak cocok untuk kendaraan seperti sedan atau city car yang ground clearance-nya cukup rendah. Ya, di sini jalanan masih tertutup dengan material tanah yang sudah mulai mengering. Jika kondisi sudah agak kering seperti ini, tidak seberapa licin. Namun bagaimanapun juga kita harus tetap berhati-hati karena roda kita tidak memiliki traksi yang maksimal untuk mencengkeram jalan. Jadi di sini bisa kita lihat ya, ada penambahan ruas jalan di sebelah kiri ini hasil dari pengeprasan atau pemangkasan tebing. Nah, di depan sini adalah bagian tebing yang belum dipangkas. Jadi bisa kita bandingkan kelebaran dari ruas jalan ini ya. Bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini tebingnya cukup mepet sekali sehingga ketika kita berpapasan ini harus berhati-hati karena bagian kiri kendaraan kita ini sudah ngepres sekali dengan bagian tebing. Ini masih sebagian dilakukan pemangkasan, sebagian belum. Mungkin masih ada beberapa kendala. Ya, bisa kita lihat ya teman-teman di sini. Bahkan kendaraan kecil dengan kendaraan kecil pun harus bergantian. Ini kita ambil di sisi sebelah kanan karena sebelah kiri banyak sekali material tanah yang disertai dengan air yang tentunya sangat licin sekali. Ini mengkhawatirkan kita tidak bisa mengendalikan kendaraan kita dengan baik. Ya, bisa kita lihat ya, tebing yang begitu tinggi ini dikepras, dipangkas ya. Jadi jangan berpikiran apakah pakai cangkul atau pakai sabit ya. Kita nggak tahu ya. Tentunya pakai alat berat. Metodenya seperti apa ya? Tentunya ini hanya para expert di bidang pemangkasan tebing lah yang bisa melakukannya.
Beginilah kondisi lebar jalan setelah dipangkas tebing bagian kiri, dan sebagian material yang sebelah kiri ini diuruk di sebelah kanan. Namun tidak seberapa signifikan ya untuk melakukan penambahan ruas jalan di bagian kanan, karena ada beberapa lokasi yang kondisi jurangnya cukup curam sehingga tidak memungkinkan. Satu-satunya jalan adalah memangkas sebelah kiri. Nah, ini sudah mulai ada pengerasan jalan di sebelah kiri. Nantinya pengerasan ini akan diaspal kembali sehingga bisa kita estimasi seberapa lebar jalan ini bertambah. Nah, ini kita harus berhati-hati ya teman-teman. Baik kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 6 ke atas masih melintas di areal sini. Di sini kita kembali memasuki areal tebing yang belum dipangkas, dan lebar jalannya cukup sempit ya. Dan sebelah kanan itu jurang teman-teman. Jadi kalau kita melintas dan berpapasan ya harus mengurangi kecepatan dan berhati-hati, karena sebelah kiri ini material tebingnya banyak terdiri dari bebatuan, dan sebelah kanan pembatas jalannya cukup rendah sekali, sehingga kalau kendaraan dengan kecepatan yang agak sedikit kenceng aja pasti akan bisa melintasi pembatas jalan ini dan tentunya masuk jurang. Ya, kita tetap menggunakan kecepatan rendah dengan tidak terlalu dalam menginjak rem ya. Kita mainkan engine brake saja karena kondisi jalan banyak yang masih ditutupi oleh tanah yang cukup licin. Ini pengerjaan pengerasan jalan sebelah kiri setelah hasil dari pemangkasan tebing. Ya, ini nanti kalau sudah jadi tentunya cukup lebar dengan kondisi aspal yang halus. Ya, mudah-mudahan tidak membuat kita terlena dengan menginjak pedal gas terlalu dalam ya. Karena kalau kita tidak berhati-hati, sebelah kanan kita ini adalah jurang yang sangat curam. Jadi bisa kita lihat di sini ya, pelebaran jalan ini tentunya masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena masih banyak tebing-tebing yang belum dipangkas, dan tentunya ini pasti akan dipangkas ya agar terjadi keseimbangan antara jalur sebelumnya untuk lebar jalannya dan kualitas aspalnya. Lebar jalan ini sekitar berapa ya, 4 meter mungkin. Karena kalau kita berpapasan kendaraan roda 4 dengan kendaraan roda 4 ini sudah sangat ngepres sekali dengan jalan aspalnya. Ya, sini kita sedikit agak mengencangkan kendaraan karena waktu kita banyak terbuang di sini teman-teman ya. Tadi kalau di total mungkin kita berhenti hampir 1 jam karena terjadinya buka tutup di beberapa spot. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
Ya teman-teman semua, ini kita sudah hampir memasuki area Geladak Kembar dan perlu berhati-hati di sini karena ada beberapa bagian jalan yang sedang rusak ya. Ini dimungkinkan ada yang jebol di tengah sehingga perlu perbaikan. Ini adalah salah satu bentuk plengseng yang cukup tinggi ya. Ini sudah mendekati Geladak Perak. Jadi di sisi sebelah kiri ini fungsi dari tembok ini adalah untuk menahan longsoran tanah dari bukit. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay. Di sini kita juga perlu berhati-hati karena sebagian dari tebing belum dipangkas sehingga pelebaran belum maksimal. Ini bentuk plengsengan yang baru. As you fade away, as you fade. Ya, di sini kita sudah memasuki segmen 3, artinya tikungan terakhir untuk memasuki Geladak Perak atau jembatan Besuk Kobokan. Friend, you're not. Jadi ini adalah konstruksi jembatan yang sudah dibangun setelah sempat patah dan roboh karena terjang lahar saat letusan Semeru di tahun 2021. But I've known you too long. Ya, kondisi jembatannya cukup kokoh dan lebar, namun sayangnya seperti jembatan-jembatan yang ada di JLS Lot 8, masih banyak orang nongkrong di tengah jembatan. Padahal sudah disediakan tempat setelah jembatan ini beberapa lokasi yang bisa dibuat untuk parkir mobil atau kendaraan lainnya sembari ngopi di warung-warung di pinggir jalan. Ya, begini kondisi dari Geladak Perak menuju ke arah Lumajang. Di sini jalan yang menuju ke arah Lumajang ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Jadi kondisinya nanti yang dari Geladak Perak menuju ke Kabupaten Malang nantinya akan seperti ini kondisinya. Jalannya cukup lebar, selebar di JLS Lot 8. Ini ada beberapa tempat yang masih belum diberi plengseng untuk penahan longsoran tanah dari tebing. Ya, ini tinggal finishing saja ya, tapi kondisi jalannya sudah cukup bagus. Hanya beberapa spot saja yang masih perlu finishing. Jadi begini kondisi jalan yang menuju ke arah Lumajang setelah Geladak Perak. Jadi di sini sudah memasuki kawasan Kecamatan Candipuro. Jalur ini nanti akan terhubung menuju ke jalur lintas selatan Lot 8 yang menghubungkan Kecamatan Candipuro menuju ke Puker di Jember. Jadi kondisinya akan seperti ini ya teman-teman. Hanya tinggal beberapa kilometer saja dari arah Geladak Perak menuju ke Lumajang yang masih belum tuntas sepenuhnya karena masih terkait dengan tebing-tebing ini yang tentunya proses pengerjaannya akan membutuhkan ekstra tenaga juga ekstra waktu. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah melewati jalur ini, harap berhati-hati, khususnya di waktu-waktu saat turun hujan atau jalanan basah. Karena memang kondisinya seperti ini ya, seperti kita lihat bahwa cuaca dari tadi mendung. Meskipun ini video ini diambil di bulan Juni, di mana bulannya sudah masuk musim kemarau ya teman-teman. Tapi memang area di sekitaran
Gunung Semeru ini sering sekali turun hujan. Ya, ini adalah kondisi jalan yang sudah mulai memasuki pemukiman. Dan kondisinya ini ya hampir mirip-mirip ya, dengan kelebaran seperti ini. Dan di pinggir kiri dan kanan jalan kita sudah sedikit mepet dengan pemukiman warga, sehingga kita perlu berhati-hati. Dimungkinkan ada kendaraan-kendaraan yang keluar dari pemukiman. Jadi teman-teman, kondisi jalannya akan seperti ini hingga nanti sampai di perempatan Candipuro, Desa Jarit, di mana itu adalah start dari jalur lintas selatan Lot 8. Jarak tempuh dari Glerak Perak menuju ke Desa Jarit atau perempatan yang memasuki JLS Lot 8 ini sekitar 12 km. Ya, kalau kita tempuh dengan kecepatan yang diperhitungkan oleh Google Maps sekitar 18-20 menit. Baik teman-teman, jalan ini nanti akan berujung ke perempatan. Jadi untuk mempersingkat waktu akan saya potong videonya, dan nanti akan kita finishing di perempatan Desa Jarit yang menuju ke JLS Lot 8. Jadi kurang lebih sepanjang 12 km, lebar jalan sudah seperti ini, kondisi jalan juga seperti ini, dengan pemukiman kanan kiri ya sudah mepet jalan. Nanti di Kecamatan Candipuro, khususnya di daerah pasar itu juga ada pertokoan yang juga mepet seperti ini. Jadi kondisinya hampir mirip. Jadi cukup nyaman untuk berkendara dengan kondisi aspal yang cukup bagus seperti ini. Kita lanjut. Setelah menempuh waktu sekitar 18 menit, kita sudah hampir mendekati di perempatan Desa Jarit. Ya, ini di depan ini, perempatan Desa Jarit. Perempatan ini akan menghubungkan ke JLS Lot 8 jika kita mengambil jalur lurus. Kemudian untuk jalur ke kiri, ini akan menuju Kota Lumajang melalui Pasirian. Sedangkan yang ke kanan nanti ke arah pantai. Jadi ini adalah akhir dari perjalanan kita kali ini, yang mengupas jalan di sekitaran Piket 0, di mana jalur Piket 0 itu akan terhubung dengan JLS Lot 8. Ya, ini perempatannya teman-teman. Jadi mulai perempatan inilah akan terhitung memasuki JLS Lot 8. Ya, kita memasuki JLS Lot 8 ini karena kita akan menuju ke arah Banyuwangi. Meskipun jarak tempuhnya lebih jauh, tapi dengan kondisi jalan yang seperti ini, kita akan bisa menyingkat waktu tempuhnya hingga ke arah Puker. Baik teman-teman semua, demikian video kita kali ini yang mengupas perkembangan kondisi jalan di sekitaran Piket 0, di mana jalur yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ini dan akan menuju ke JLS atau jalur lintas selatan Lot 8 yang juga akan terhubung dengan Kabupaten Jember. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa subscribe, share, komen video ini agar kami bersemangat untuk menghadirkan video-video serupa untuk memberikan informasi ulasan perjalanan khususnya di kawasan-kawasan wisata. Terima kasih dan sampai jumpa.